Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada dokter dan teman-teman semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jeremy Alvan Samde dengan 3 digit NIM terakhir 166 dan saya akan menjadi moderator di presentasi kelompok SKDB7 mengenai student project kami dengan judul Adipose Tissue as Endocrine Organ. Berikut adalah nama anggota kelompok SKDB7 beserta nomor induk mahasiswa. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu yang pertama adalah bab 1 yaitu pendahuluan. Baik, selanjutnya untuk bab 2 adalah tinjauan literatur kami yang akan membahas jaringan adiposa sebagai organ endokrin, sekresi dan hormon pada jaringan adiposa, interaksi antara jaringan adiposa dengan sistem lainnya beserta implikasi klinisnya, dan yang nantinya akan ditutup di bab 3. Baik, izin saya lanjutkan mengenai latar belakang dari student project kami. Yang pertama-tama, organ endokrin kompleks adalah organ yang mengatur metabolisme dan homeostasis energi. Dia dapat menghasilkan adipokin, yaitu protein dan hormon, yang berperan dalam mengatur nafsu makan dan pengeluaran energi, meningkatkan sensitivitas insulin, mengatur respon inflamasi dan metabolisme lipid. Ada dua jenis utama, yaitu WHC atau White Adipose Tissue yang digunakan sebagai penyimpan energi, dan BHC atau Brown Adipose Tissue yang digunakan sebagai termogenesis atau pembuatan termo atau panas. Leptin dan adiponektin ini menghubungkan jaringan adiposa dengan sistem saraf pusat yang nantinya akan menyambungkan dengan organ endokrin. Adanya ketidakseimbangan fungsi di adiposa dapat menyebabkan obesitas, resistensi insulin, diabetes tipe 2, dan penyakit kardiovaskular yang akan dibahas oleh teman-teman saya di bab selanjutnya. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Agatha Marvella Geraldine dengan NIM 250-251-1172. Saya izin menjelaskan tentang rumusan masalah dan tujuan dari student project kami. Berdasarkan uraian latar belakang, maka diciptakanlah rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana jenis-jenis jaringan adiposa secara histologis dan bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi fungsi endokrin. Yang kedua, apa saja hormon yang dihasilkan oleh jaringan adiposa dan bagaimana mekanisme sekresinya. Yang ketiga, bagaimana interaksi jaringan adiposa dengan sistem saraf pusat. Yang keempat, apa saja implikasi klinis dari gangguan fungsi endokrin jaringan adiposa. Maka, dari rumusan masalah yang telah dikembangkan, yang menjadi tujuan penulisan antara lain, yang pertama, mengetahui jenis-jenis jaringan adiposa secara histologis beserta perbedaannya yang mempengaruhi fungsi endokrin. Kedua, mengetahui hormon yang dihasilkan oleh jaringan adiposa dan mekanisme sekresinya. Yang ketiga, mengetahui interaksi jaringan adiposa dengan sistem saraf pusat. Dan yang keempat, mengetahui berbagai implikasi klinis dari gangguan fungsi endokrin jaringan adiposa. Saya Farel Yudan Putra dengan nomor induk mahasiswa 25025-11160. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai manfaat penulisan dari student project ini. Yang pertama adalah manfaat secara teoritis. Manfaat teoritis SP ini adalah memberikan wawasan kepada pembaca mengenai peran jaringan adiposa sebagai organ endokrin, termasuk pemahaman struktur histologis, serta fungsinya dalam sekresi hormon dan mekanismenya. Lalu, secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan menjadi sumber informasi tentang fungsi endokrin jaringan adiposa, membantu memahami struktur histologisnya, serta menjadi dasar dalam pembelajaran mikroskopis dan penanganan gangguan metabolik terkait. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Vilayarda dengan NIM 25025-11178. Di bagian ini, saya akan membahas tentang organ endokrin dan peran jaringan adiposa di dalamnya. Organ endokrin adalah struktur tubuh yang menghasilkan hormon dan melepaskannya ke aliran darah untuk mengatur fungsi organ lain yang letaknya jauh dari tempat asal hormon tersebut. Sistem ini berperan penting dalam menjaga homeostatis tubuh melalui komunikasi kimiawi. Dulu, jaringan adiposa itu cuma dikenal sebagai tempat penyimpanan lemak, tapi penelitian terbaru menunjukkan kalau jaringan ini juga bisa menghasilkan berbagai molekul bioaktif yang disebut adipokin. Adipokin ini berfungsi untuk mempengaruhi organ lain seperti hati, otot, dan pankreas. Jadi, sekarang jaringan adiposa diakui sebagai organ endokrin aktif yang punya peran penting dalam pengaturan metabolisme tubuh. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian jaringan adiposa. Jaringan adiposa merupakan jaringan ikat longgar yang terdiri dari adiposit, pembuluh darah, serabut kolagen, dan juga sel imun. Fungsinya itu bukan cuma untuk menyimpan energi, tetapi juga untuk melindungi organ-organ tubuh serta membantu mengatur suhu melalui isolasi termal. Menariknya, jaringan ini punya sifat plastis, yang artinya bisa berubah ukuran dan jumlah selnya sesuai kondisi metabolik tubuh. Karena sifat adaptif ini, jaringan adiposa berperan penting dalam menjaga keseimbangan energi dan metabolisme tubuh. Nah, setelah ini teman saya akan melanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis jaringan adiposa dan bagaimana masing-masing berperan dalam sistem endokrin tubuh. Baik, jadi saya akan melanjutkan subbab 2.1, yaitu jenis-jenis jaringan adiposa. Jadi untuk organel-organel atau struktur yang sering ditemukan pada jaringan adiposa, antara lain yang pertama ada nukleus atau inti sel, lalu kedua ada mitokondria, dan yang ketiga ada lipid droplet atau tetesan lemak. Untuk jenis-jenisnya sendiri, itu tuh bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah jaringan adiposa putih, coklat, dan krem atau beige. Pertama dari yang putih dulu. Jadi di white adiposit atau adiposa putih, ini itu memiliki nukleus, mitokondria yang relatif sedikit, dan tetesan lemak yang besar namun tunggal. Struktur ini disebut unilocular. Karena struktur seperti inilah, adiposa putih memiliki tugas untuk menyimpan energi dalam bentuk lemak. Lalu lanjut ke adiposa coklat. Adiposa coklat memiliki inti mitokondria yang lebih banyak daripada adiposa putih, dan juga tetesan lemaknya itu lebih banyak, tapi ukurannya itu lebih kecil. Karena mitokondrianya yang banyak, brown adiposit atau adiposa coklat memiliki tugas untuk termoregulasi dibantu oleh UCP1. Lalu yang terakhir ada adiposa krem atau beige, yang dimana ini merupakan
transisi dari adiposa putih menjadi adiposa coklat, dan tugasnya itu mirip-mirip dengan keduanya. Pada slide sebelumnya, saya mengatakan bahwa adiposa memiliki tugas atau fungsi sebagai penyimpanan lemak, dan juga ada yang fungsinya sebagai termoregulator. Namun telah ditemukan bahwa jaringan adiposa bisa melakukan sintesis dan juga sekresi sebuah atau berbagai senyawa peptida bioaktif yang disebut adipokin. Hal ini menyebabkan jaringan adiposa bisa disebut sebagai organ endokrin. Adipokin yang dihasilkan oleh jaringan adiposa dapat mengatur sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, dan kegiatan fisiologis beberapa jaringan dalam tubuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Gusti Ngurah Septiana Putra dengan nomor NIM 25025111176. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekresi dan hormon yang ada pada jaringan adiposa. Yang pertama itu ada leptin. Leptin merupakan hormon peptida yang dikoda oleh gen LEP. Hormon ini diproduksi oleh jaringan adiposa putih dalam bentuk preproleptin. Hormon ini kemudian diproses oleh retikulum endoplasma dan aparatus Golgi sebelum dilepaskan. Kadar leptin dalam darah itu berkorelasi dengan kadar lemak dalam jaringan tubuh. Leptin ini bertugas dalam mengatur nafsu makan dan keseimbangan energi dengan mengaktifkan reseptor LEPR di hipotalamus. Aktivasi ini kemudian memicu berbagai serangkaian proses yang kemudian menekan rasa lapar dan meningkatkan pembakaran energi. Lebih lanjut, leptin berperan dalam mengatur fungsi imun dengan menstimulasi produksi interleukin 6 dan tumor nekrosis faktor alfa yang mengatur respon imun adaptif atau bawaan. Sebuah studi juga menemukan bahwa leptin dapat menginhibisi sekresi insulin dan glukagon pada sel beta dan alfa Langerhans. Sebagai tambahan, leptin juga dapat berperan dalam metabolisme glukosa dan lipid serta mengatur kesuburan. Selanjutnya ada adiponektin. Adiponektin merupakan protein yang dihasilkan oleh adiposit putih dengan struktur kurang lebih 244 asam amino pada tubuh manusia. Di dalam tubuh, adiponektin berada dalam bentuk trimer, heksamer, dan multimer berbobot molekul tinggi. Nah, multimer berbobot molekul tinggi ini merupakan bentuk paling aktif dari adiponektin. Berbeda dengan leptin, kadar adiponektin itu menurun seiring bertambahnya massa lemak. Adiponektin sendiri ini disintesis oleh jaringan adiposa putih yang kemudian dimodifikasi pasca translasi, yaitu penghilangan yaitu hidroksilasi atau glikosilasi pada residu domain kolagen lisin. Selanjutnya, adiponektin ini kemudian akan dimultimerasi di retikulum endoplasma dan aparatus Golgi untuk kemudian disekresikan. Adiponektin berperan dalam meningkatkan sensitivitas insulin melalui aktivitas AMPK. Peningkatan oksidasi asam lemak dan penurunan produksi gula hati atau glikogenolisis juga dipengaruhi oleh kerja adiponektin. Kemudian, lebih lanjut, adiponektin ini berperan dalam sistem imun dengan menekan produksi TNF-alfa dan interleukin 6 yang kemudian mengurangi molekul adesi atau pelekatan antar sel, sehingga ini melindungi endotel vaskular. Sekian. Baik, izin melanjutkan. Nama saya Mahesa Narwibawa. Saya akan melanjutkan di bagian fisfatin. Nah, fisfatin ini gen pengkodenya adalah NAMPT yang disintesis oleh jaringan adiposa visceral. Fisfatin ini fungsinya untuk meningkatkan sensitivitas insulin melalui aktivasi jalur insulin reseptor substrat atau IRS dan fosforilasi pada reseptor insulin di jaringan target seperti hati dan otot. Fisfatin ini juga mengatur respon imun dan inflamasi melalui stimulasi produksi sitokin proinflamasi seperti interleukin 6 dan tumor nekrosis faktor alfa. Next, selanjutnya ada lipokins. Lipokins ini dia disintesis oleh jaringan adiposa putih dan juga jaringan adiposa coklat. Fungsi lipokins ini pertama itu untuk mengatur homeostatis energi dan sensitivitas insulin melalui aktivasi PPAR alfa yang menekan lipogenesis hepatik serta meningkatkan oksidasi asam lemak pada otot. Nah, fungsi selanjutnya, lipokins ini juga meningkatkan penyerapan asam lemak dan menekan peradangan melalui stimulasi translokasi transporter asam lemak FATP1 ke membran plasma serta aktivasi reseptor GPR120 dan juga GPR40 yang berperan dalam efek antiinflamasi. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya ada tumor nekrosis faktor dan interleukin 6. Tumor nekrosis faktor alfa dan interleukin 6 ini merupakan salah satu sitokin adiposa yang dihasilkan oleh adiposit hipertrofik dan makrofag M1 di dalam jaringan adiposa visceral dan berkontribusi pada respon inflamasi dan resistensi insulin. Dalam regulasi metabolisme, tumor nekrosis faktor alfa ini menghambat fosforilasi dari insulin reseptor substrat 1 yang kemudian meningkatkan resistensi insulin. Sedangkan interleukin 6 itu dapat meningkatkan reaksi fase akut di hati yang akan memperburuk inflamasi sistemik. Nah, bersama mereka itu berkontribusi mereka itu dapat meningkat pada pasien obesitas kronis yang berkontribusi pada peradangan sistemik tingkat rendah dan penyakit kardiometabolik. Tadi, interaksi antara jaringan adiposa dengan sistem saraf pusat ini terjadi melalui dua jalur, yaitu jalur aferen dan jalur eferen. Melalui jalur aferen, komunikasi berlangsung dari jaringan adiposa menuju ke otak melalui sinyal humoral dan sinyal dari saraf sensorik. Pada jalur humoral, adiposit mengeluarkan hormon seperti leptin, adiponektin, dan resistin yang akan beredar dalam darah dan mencapai neuron di hipotalamus. Hormon-hormon ini berperan dalam mengatur nafsu makan, metabolisme, dan sensitivitas dari insulin. Sebagai contoh, ketika cadangan lemak meningkat, kadar leptin juga naik. Hal ini dapat menekan nafsu makan dan meningkatkan pembakaran energi. Selain itu, melalui jalur dari saraf sensorik, terutama dari dorsal root ganglia, leptin dapat mengirimkan respon metabolik langsung kepada otak. Mekanisme ini memungkinkan otak untuk memantau status energi tubuh dengan cepat. Sementara itu, pada jalur eferen, prosesnya dimulai dari hipotalamus yang mengirim impuls melalui saraf simpatik menuju jaringan adiposa.
Saraf simpatik ini kemudian melepaskan noradrenalin yang berikatan dengan reseptor beta adrenergic di membran adiposit. Ikatan ini akan memicu proses lipolisis, oksidasi lemak, dan termogenesis. Selain itu, aktivasi saraf simpatik juga merangsang adipogenesis, yakni pembentukan sel lemak baru untuk menyesuaikan kapasitas dari penyimpanan energi tubuh tersebut. Kerjasama antara jaringan adiposa dan otak ini terjadi di beberapa nukleus di hipotalamus, yaitu arcuate nukleus, ventromedial hipotalamus, dan paraventricular nukleus. Ketiga nukleus ini berperan dalam mengatur homeostasis energi dan metabolisme tubuh. Di dalam ARC atau arcuate nukleus, terdapat neuron POMC dan AGRP yang nantinya menerima sinyal dari leptin dan insulin. Kedua jenis neuron ini kemudian mengatur aktivitas saraf simpatik ke jaringan adiposa untuk membentuk mekanisme feedback loop untuk menjaga kestabilan dari metabolisme tubuh itu sendiri. Sebagai organ endokrin, jaringan adiposa juga berperan penting dalam mengatur fungsi reproduksi, yakni melalui sumbu hipotalamus pituitari gonad HPG. Ketika cadangan energi tubuh itu mencukupi, jaringan adiposa akan mensekresikan yang namanya hormon leptin. Jadi hormon ini akan distimulasi hipotalamus untuk melepaskan gonadotropin atau GnRH yang nantinya merangsang hipofisis anterior untuk menghasilkan hormon LH dan FSH. Kedua hormon ini berperan penting untuk mendukung fungsi reproduksi seperti ovulasi dan spermatogenesis. Namun ketika cadangan lemak jadi rendah, kadar leptin ini juga ikut menurun. Sehingga penurunan kadar leptin ini akan mengakibatkan aktivitas sumbu HPG melemah, sehingga proses ovulasi dapat terhambat pada wanita, sementara proses spermatogenesis akan melambat pada pria. Selain melalui hipotalamus, hormon seperti leptin dan adiponektin juga bekerja langsung pada organ reproduksi perifer seperti ovarium, testis, uterus, dan plasenta. Leptin meningkatkan ekspresi aromatase di sel granulosa ovarium yang mendukung produksi estrogen. Sebaliknya, adiponektin menurunkan respon ovarium terhadap gonadotropin melalui aktivasi jalur AMPK. Keseimbangan kadar kedua hormon ini tentu sangat penting untuk menjaga fungsi kesuburan yang normal. Pada perempuan, jumlah dan distribusi lemak tubuh sangat mempengaruhi regulasi hormonal. Misalnya kelebihan lemak, misalnya pada obesitas dapat menyebabkan resistensi leptin dan hiperinsulemia, yang nantinya bertambah pada gangguan fungsi ovarium, misalnya sindrom ovarium polikistik. Sebaliknya, kekurangan lemak juga berdampak negatif, misalnya menunda menstruasi atau menurunkan kadar hormon reproduksi. Pada laki-laki, obesitas akan menurunkan kadar testosteron, sehingga mengubah androgen, karena akibat dari peningkatan enzim aromatase itu sendiri yang mengubah androgen dari estrogen, sehingga hormon testosteron semakin berkurang karena tidak adanya hormon. Interaksi ini terjadi melalui sekresi adipokin, pelepasan asam lemak bebas, serta dari sinyal-sinyal inflamasi yang ada. Ketika kapasitas penyimpanan lemak pada jaringan adiposa, khususnya pada jaringan adiposa putih, sudah terlampaui, maka akan terjadi peningkatan pelepasan free fatty acid atau asam lemak bebas. RFA ini kemudian akan masuk dalam sirkulasi portal dan menuju ke hati. Akibatnya, lemak akan menumpuk di dalam sel-sel hati dan menimbulkan hepatic steatosis, sehingga ini dapat menurunkan sensitivitas insulin di hati. Kondisi inilah yang menjadi dasar terbentuknya penyakit yang namanya non-alcoholic fatty liver disease atau NAFLD. Selain itu, berbagai adipokin juga memiliki peran penting dalam mengatur metabolisme hati. Yang pertama adalah leptin, yakni berfungsi untuk menurunkan akumulasi lemak di hepatosit dan menekan nafsu makan. Kemudian yang kedua adalah adiponektin, yakni membantu meningkatkan oksidasi asam lemak serta meningkatkan sensitivitas dari insulin hepatik tersebut. Sebaliknya, resistin dan fisfatin justru itu bersifat pro-inflamasi, di mana mereka itu merangsang produksi sitokin di hati dan mempercepat perkembangan dari penyakit NAFLD menjadi tahap yang lebih kronis, yakni NASH atau non-alcoholic steatohepatitis. Kemudian pada pankreas, terdapat jaringan adiposa yang disebut peripankreatic adipose tissue atau PAD. Jaringan ini berfungsi secara parakrin, di mana fungsi parakrin ini adalah mengatur fungsi dari sel B atau sel beta pankreas dalam mensekresikan hormon insulin. Menariknya, berdasarkan hasil penelitian pada hewan menunjukkan bahwa pengangkatan PAT justru dapat menurunkan resistensi insulin dan mengurangi steatosis hati, sekaligus memperbesar ukuran dari pulau Langerhans di pankreas. Hal ini menunjukkan bahwa PAT memiliki peran yang protektif terhadap fungsi dari pankreas itu sendiri. Namun jika terjadi akumulasi lemak yang berlebihan di jaringan pankreas, terdapat kondisi yang disebut pankreatic steatosis, di mana kemampuan sel B dalam menghasilkan insulin jadi kurang efisien. Akibatnya, timbullah penyakit yang bernama diabetes mellitus 2 yang diakibatkan oleh gangguan ini. Baik, izin saya melanjutkan. Nama saya Kenneth Leonardo Tassin dengan 3 digit NIM terakhir 162. IPAD atau epicardial adipose tissue mengeluarkan molekul yang baik untuk jantung serta menyediakan energi yang penting dalam bentuk asam lemak untuk otot jantung. Akan tetapi, saat obesitas, IPAD ini bisa mengeluarkan sitokin pro-inflamasi yang bisa menyebabkan coronary artery disease. Coronary artery disease ini bisa memicu gagalnya jantung. Selanjutnya adalah PFAT atau perivascular adipose tissue. PFAT ini adalah regulator vaskularisasi darah. PFAT bisa mengeluarkan molekul-molekul yang membantu dalam vasodilatasi. Vasodilatasi ini menjaminkan vaskularisasi yang stabil di dalam tubuh. Akan tetapi, saat PFAT mencapai level tidak sehat, PFAT bisa mengeluarkan molekul yang memicu vasokonstriksi. Vasokonstriksi bisa mendukung pembuatannya plak dan bisa menyebabkan aterosklerosis. Untuk interaksi jaringan adiposa dengan sistem kekebalan tubuh, jaringan adiposa merupakan rumah bagi sel kekebalan tubuh seperti limfosit, makrofag, dan yang lain-lain. Jaringan adiposa ini juga memiliki peran penting dalam persinyalan yang membantu sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi dan patogen. Untuk interaksi jaringan adiposa dengan jaringan otot, jaringan adiposa ini sangat penting untuk rumah sel imun antiinflamasi seperti M1 makrofag. Jaringan adiposa ini juga sangat penting untuk sensitivitas insulin yang sehat. Jika jaringan adiposa ini mencapai level yang tidak sehat, jaringan adiposa ini menghasilkan makrofag M2 yang membantu dalam inflamasi tubuh. Yang kedua adalah jaringan adiposa ini juga sangat penting untuk perubahan brown adipose tissue menjadi white adipose tissue.
Baik, izinkan saya melanjutkan mengenai implikasi klinis dari jaringan adiposa itu sendiri. Untuk yang pertama ada PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome, yang dimana kondisi ini secara patologis disebabkan oleh resistensi insulin dan juga penumpukan lemak visceral yang nantinya dapat berujung pada kesalahan crosstalk hormonal antara kelenjar hipotalamus, pituitary, dan juga ovarium. Nah, pada kondisi ini ada dua hormon adipokin yang berperan pada PCOS ini, yaitu yang pertama leptin dan juga adiponektin. Nah, leptin ini sendiri itu fungsinya kan untuk menghambat gluconeogenesis dan juga menghambat sekresi insulin yang berlebihan pada pankreas. Nah, justru pada penderita PCOS ini ditemukan bahwa kadar leptin itu 3,3 kali lebih tinggi daripada wanita normal, yang disertai juga dengan peningkatan indeks massa tubuh atau peningkatan berat badan. Artinya ini juga berkaitan dengan obesitas gitu. Kemudian yang kedua ada adiponektin, yang dimana hormon ini berfungsi untuk meregulasi sensitivitas insulin, yang dimana pada penderita PCOS ditemukan bahwa kadarnya itu 1,4 kali lebih rendah daripada wanita normal. Baik, selanjutnya ada penyakit kardiovaskular, yang dimana secara patologis ini juga disebabkan oleh akumulasi lemak visceral sehingga juga berhubungan dengan penderita obesitas. Nah, pada kondisi ini ada beberapa hormon adipokin yang juga berperan dalam patologisnya, yaitu yang pertama ada tumor nekrosis faktor alfa, interleukin 6, interleukin beta, dan juga resistin. Nah, keempat hormon ini itu bersifat proinflamasi sehingga peningkatannya itu dapat menyebabkan peradangan sistemik yang dapat memperparah atau memperburuk kondisi penyakit kardiovaskular. Kemudian yang kedua ada leptin. Leptin ini juga bersifat proinflamasi yang dimana meningkat seiring menambahnya berat badan. Nah, peningkatan leptin ini dapat menyebabkan resistensi insulin dan akibat yang paling sering tercipta itu adalah terbentuknya plak pada pembuluh darah. Kemudian terakhir ada adiponektin, yang dimana hormon ini bersifat kardioprotektif. Artinya dia melindungi jantung dengan cara mengurangi stres oksidatif dan juga meregulasi metabolisme lemak di jantung. Namun akumulasi lemak visceral yang berlebih ini dapat mengurangi kadar adiponektin sehingga proteksi bagi jantung juga ikut berkurang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit selanjutnya, yaitu diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 terjadi karena resistensi insulin dan disfungsi sel pankreas. Pada kondisi ini, tubuh masih memproduksi insulin, tetapi sel-sel tubuh tidak bisa meresponnya dengan baik, sehingga kadar glukosa akan meningkat dan dapat menyebabkan hiperglikemia kronis. Selanjutnya, peran jaringan adiposa pada kondisi patologis ini yaitu pada penderita obesitas, terutama obesitas visceral, adiposa menghasilkan asam lemak bebas dan adipoktin yang bisa mengganggu kinerja insulin. Lemak ini juga menyebabkan aktivasi protein kinase yang akan mengganggu terjadinya GLUT4 sehingga penyerapan glukosa ke dalam sel berkurang dan memperoleh resistensi insulin. Untuk selanjutnya itu ada sleep apnea. Untuk patofisiologis dari obstruktif sleep apnea atau biasa disingkat dengan OSA, itu terjadi akibat obstruksi berulang jalan napas atas saat tidur, menimbulkan apnea dari hipopnia disertai hipoksia intermiten. Kondisi ini memicu stres oksidatif, aktivasi simpatis, inflamasi, dan disfungsi endotel. Untuk peran jaringan adiposa pada kondisi patologis ini yaitu pada penderita obesitas menyebabkan penumpukan lemak di leher dan faring, menyempitkan jalan napas, dan menimbulkan risiko kolaps saat tidur. Adiposa visceral juga menimbulkan inflamasi dan resistensi insulin, memperburuk komplikasi kardiometabolik OSA. Baik, perkenalkan, nama saya Nadindra Ria Vedagiri dengan 3 digit NIM terakhir 156. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kesimpulan dari student project yang telah kami buat. Yang pertama, jaringan adiposa tidak hanya bermanfaat sebagai tempat penyimpanan lemak saja, melainkan dia dapat bermanfaat sebagai organ endokrin yang dapat mengatur metabolisme dan juga energi yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya, jaringan adiposa terdiri dari 3, yaitu WAT atau white adipose tissue, 2 adalah BAT atau brown adipose tissue, dan yang ketiga adalah beige atau campuran. Dan mereka memiliki fungsinya masing-masing. Selanjutnya, jaringan adiposa dapat menghasilkan hormon dan sitokin seperti misalnya leptin, adiponektin, fisfatin, TNF-alpha, dan juga IL-6. Dan hormon-hormon tersebut dapat berperan dalam mengatur nafsu makan, metabolisme glukosa dan lipid, serta juga untuk respon imun tubuh. Selanjutnya, jaringan adiposa dapat berinteraksi dengan sistem saraf pusat dan juga sistem saraf simpatik. Dan yang terakhir, ada beberapa gangguan yang dapat mempengaruhi jaringan adiposa, yaitu seperti resistensi leptin, obesitas, PCOS, diabetes mellitus tipe 2, dan juga penyakit kardiovaskular. Penelitian mengenai jaringan lemak atau adiposa sebagai organ endokrin masih memiliki potensi lebih untuk didalami. Kita perlu memahami perbedaan fungsi dari berbagai jaringan adiposa karena ketiga jenis tersebut memiliki potensi untuk menjadi terapi baru. Selain itu, masih ada beberapa hal ambigu yang masih harus diteliti secara ilmiah. Dari sisi klinis, pengobatan yang dipersonalisasi berdasarkan profil adipokin setiap individu dapat menjadi sebuah terobosan. Jenis pengobatan ini dapat diterapkan untuk menangani berbagai penyakit atau gangguan metabolik yang berhubungan dengan adiposa.